Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Pradila. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 2 pada mata kuliah metodologi penelitian. Selamat menyaksikan. Kajian pustaka adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara bersungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya. Manfaat kajian pustaka ada 4, yaitu yang pertama menguraikan variabel, yang kedua memberikan batasan, yang ketiga mempercepat proses analisis data, yang keempat meningkatkan kepercayaan. Sedangkan tujuan kajian pustaka yaitu ada 4. Yang pertama menentukan dan membatasi permasalahan penelitian. Yang kedua meletakkan penelitian pada perspektif sejarah dan asosiasional. Yang ketiga menghindari replikasi yang tidak disengaja dan perlu. Replikasi yang tidak sengaja terhadap penelitian pernah dilakukan oleh peneliti perlu dihindari karena hanya merupakan pemborosan. Yang keempat, menghubungkan penemuan dengan pengetahuan yang ada dan usulan untuk penelitian yang lebih lanjut. Ada beberapa bagian proposal atau persiapan penelitian yang membutuhkan kajian pustaka sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemilihan masalah. Pemilihan masalah dengan cara mengidentifikasi lingkungan masalah-masalah, membaca literatur-literatur, meneliti teori-teori yang sudah ada, melakukan replikasi penelitian. Yang kedua yaitu pemilihan judul. Pemilihan judul penelitian adalah perumusan suatu gagasan intelektual yang mencakup suatu fenomena di suatu lingkungan tertentu yang dijadikan objek kajian, serta konsep gagasan terhadap fenomena dan secara fungsional. Judul penelitian menunjukkan suatu konsep penelitian. Yang ketiga, menyusun latar belakang masalah. Latar belakang masalah dapat disusun dengan cara membaca literatur atau kajian pustaka. Yang keempat, menyusun hipotesis. Disusun dalam kalimat deklaratif, hipotesis menunjukkan hubungan tertentu di antara penyusunan hipotesis secara deduktif ditarik dari teori. Yang kelima, menyusun tujuan penelitian. Cara membuat tujuan penelitian. Untuk membuat tujuan penelitian kita harus kembali melihat rumusan masalah, mencari data operasional yang tepat untuk menjawab perumusan masalah yang ada. Yang keenam, metodologi penelitian atau menyusun metodologi penelitian. Yang pertama, penyusunan kajian pustaka memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan metodologi penelitian agar dapat menyusun instrumen pengumpulan data yang tepat. Yang kedua, peneliti dapat belajar metodologi mana yang cocok. Yang ketiga, untuk mencari metodologi yang sesuai dengan peneliti yang akan dilakukan. Cara mengkaji dan mengumpulkan hasil kajian. Yang pertama dengan kritis, yang kedua kreatif, yang ketiga konstruktif. Cara menuliskan hasil kajian. Yang pertama memilih sumber pustaka, yang kedua menelusuri sumber pustaka, yang ketiga membaca sumber pustaka, yang keempat mencatat hasil interpretasi terhadap sumber pustaka, yang kelima penyajian kajian pustaka. Cara menyusun kerangka berpikir. Yang pertama yaitu data awal, yang kedua teori, yang ketiga alat atau output, yang keempat hasil akhir. Aturan pengutipan body note. Yang pertama, catatan tubuh menyatu dengan naskah hanya ditandai dengan kurung buka dan kurung tutup. Yang kedua, catatan tubuh memuat nama belakang penulis, tahun terbit buku, dan halaman yang dikutip. Yang ketiga, terdapat 2 cara menuliskan catatan tubuh. Nama penulis, tahun terbit, dan halaman berada dalam tanda kurung ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Aturan pengutipan footnote.
Yang pertama, catatan kaki dicantumkan di bagian bawah halaman dipisahkan dengan naskah skripsi oleh sebuah garis. Yang kedua, nomor catatan kaki secara urut pada tiap bab mulai dari nomor 1. Yang ketiga, catatan kaki ditulis dalam satu spasi. Pilihan huruf dalam catatan kaki harus sama dengan huruf dalam naskah skripsi. Hanya ukurannya lebih kecil, yaitu Times New Roman size 10, Arial size 9, Tahoma size 9 dan lainnya. Catatan kaki menjorok ke dalam sebanyak 7 karakter. Judul buku dan catatan kaki ditulis miring italik. Yang keempat, nama pengarang dalam catatan kaki ditulis lengkap dan tidak dibalik. Catatan kaki bisa berisi keterangan tambahan. Yang ketiga yaitu aturan pengutipan EndNote. EndNote atau catatan akhir adalah catatan referensi yang diletakkan di akhir suatu karya ilmiah sebelum daftar pustaka. Pada dasarnya, teknik penulisan EndNote persis sama dengan footnote. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk footnote juga berlaku untuk EndNote. Termasuk ketentuan untuk penulisan daftar pustaka, perbedaannya EndNote diletakkan di bagian akhir suatu karya ilmiah. Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti, yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Fungsi dari penelitian yang relevan yaitu ada 3. Yang pertama, penelitian relevan memiliki keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti sehingga berguna untuk menghindari pengulangan penelitian. Yang kedua, agar memiliki referensi yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas. Yang ketiga, secara triangulasi data pengecekan data. Cara menulis penelitian relevan. Hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Relevan di sini maksudnya ialah relevan permasalahan dan variabelnya. Yang kedua, perlu dihindari terjadinya duplikasi penelitian yang mengarah pada plagiarisme. Yang ketiga, penelitian yang digunakan bisa dari penelitian sendiri atau dari orang lain. Yang keempat, bagian penelitian yang digunakan sebagai penunjang ialah terletak pada bab 5 penelitian yaitu pada bagian kesimpulan. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang harus diuji. Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara yang terdapat permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Merumuskan hipotesis didasari dengan yang pertama yaitu hipotesis yang baik menunjukkan bahwa peneliti mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup dalam kaitan dengan permasalahan. Yang kedua, bahwa dengan hipotesis dapat memberikan arah dan petunjuk tentang pengambilan data dan proses interpretasinya. Tujuan dari hipotesis sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyediakan keterangan secara sementara terhadap gejala dan memungkinkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menyediakan para peneliti dengan pernyataan hubungan antar variabel yang dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga, memberikan arah yang perlu dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Yang keempat, memberikan kisi-kisi laporan untuk melaporkan kesimpulan studi. Macam-macam hipotesis terdapat 3, yaitu yang pertama hipotesis penelitian, yang kedua hipotesis statistika yang terdiri dari hipotesis nihil, yang kedua hipotesis riset, yang ketiga hipotesis alternatif. Yang bagian ketiganya hipotesis penyearah, direksional hipotesis. Hipotesis penelitian terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama hipotesis kerja atau alternatif HA, yang kedua hipotesis nol H0.